kehadiran teman-teman di sini itu tentunya ada goalnya. Saya nggak mau teman-teman datang ke sini cuma nyimak apa yang ada di permukaan doang. Teman-teman nggak nyatet, nggak dapat esensinya itu apa, gitu. Karena kadang saya juga gitu, hadir ke seminar, ke training, ke workshop seperti ini. Kadang pas saat di kelas kayak gini itu ingat, tapi pas nyampe rumah apa ya lupa lagi. Nah, saya punya kebiasaan nyatet itu dalam dua lembar kertas, kiri dan kanan. Yang kiri saya nyatet materi, yang kanannya saya nyatet to-do list. Jadi nyatet itu punya dua, pikirannya punya dua nih. Yang pertama berusaha mengerti materi, yang kedua langsung dari hasil nyimak materi itu langsung muncul nih. Kalau misalkan di animasi itu ya, langsung kayak bintang-bintang gitu loh. Wah, ide-ide kayak gitu. Nah, itu saya tuliskan poin-poinnya di halaman satunya lagi, halaman to-do list. Ketika saya pulang ke rumah, biasanya kalau itu malamnya kadang kayak di Kopdar Akbar gitu ya, nginep beberapa hari, pulang dari tempat acara, pulang ke hotel, tempat nginep, pulang ke kamar, itu langsung ngerangkum lagi gitu. Oh, tadi saya dapat apa aja, saya akan mengactionkan apa aja, kayak gitu. Lebih real lagi, biasanya saya to-do listnya itu dengan dikasih tanggal, dikasih waktu. Saya akan actionkan pada saat ini kayak gitu. Oke ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman cuma nyimak doang, kemungkinan lupanya itu besar. Kemungkinan yang keduanya itu nggak masuk gitu ya. Nggak masuk cuma di permukaan aja. Kadang pengulangan itu juga yang nantinya membuat teman-teman tadi Mas J ngomong ini loh. Saya mau ngejar materi yang lebih lengkapnya gitu. Setuju ya teman-teman? Oke. Ya, perkenalkan saya Reza Kali Permana, saya owner dari Seika Hijab. Mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang tahu, yang menyimak gitu ya. Seika Hijab itu apa sih? Oh, ini tentang saya dulu. Nah, saya di sini akan menceritakan bagaimana awal mula saya memulai usaha, tidak memulai terjun ke bisnis, tidak hanya di Seika Hijab ini. Kemudian poin yang kedua, saya akan menceritakan akselerasi yang saya dapatkan ketika saya belajar dari Mas J gitu. Dari awal saya ikut IKEM, saya nyimak Twitter @jaya_yea atau dulu pernah @kata_juragan. Kemudian saya pernah ikut mentoring di UB Juragan, pernah juga ikut training for mentor, dan sekarang di posisi dikasih rekomendasi mentor-mentor oleh Mas Jaya kayak gitu. Next, dan sekarang. Nah, Seika Hijab itu perjalanannya bagaimana? Seika Hijab berjalan diawali dari tahun pertama itu dimulai dari program resellernya UB Store. Dulu kan ada UB Store ya, UB Business itu ada semacam subdomainnya yang dimana tempat-tempat listingnya produk-produk UKM yang berkualitas. Nah, saya menjadi reseller dari program yang tim Mas Jaya adakan di UB Juragan. Dari sana jual mukena juga jual jilbab juga, menjadi dropshipper juga, dropshipper beberapa marketplace. Tahun berikutnya seiring berjalan mulai fokus ke niche atau segmentasi hijab gitu, pasar muslimah, dan lebih difokuskan lagi di niche hijab syar'i. Hijab syar'i secara niche ya, bukan secara pemahaman atau secara arti kata syar'i itu. Dan pada tahun ketiga dimulai dari 70 agen dan 60 reseller. Sekarang sudah ada perubahan, resellernya sudah ditiadakan tapi beralih ke affiliate. Nah, ini teman-teman, program affiliate ini di mana kami melisting produk-produk yang ada di Seika. Teman-teman untuk mau berjualan produk Seika itu bukan saya menyombongkan ya, bukan, tapi karena kami juga mempunyai keterbatasan, kami mempunyai aturan, itu nggak bisa setiap orang dengan gampang jadi agennya Seika. Menjadi agen Seika itu kami filter, hanya yang serius aja, hanya kota-kota tertentu aja sesuai dengan prioritas kami. Nah, teman-teman, untuk bisa berjualan Seika Hijab dengan fasilitas UB Affiliate, ada yang tahu? Coba aja angkat tangan. Fitur affiliate-nya UB? Belum. Yang sudah punya toko di UB? Coba aja angkat tangan. Wah, 2 orang.
Mas Eko, tolong sharing ke teman-teman Mas Eko. Oke, nanti saya kasih tutorialnya sedikit. Teknisnya mungkin nanti ya, masih ya malam. Siap. Oke. Lah, kok ini? Nah, ini teman-teman saya sampaikan di awal. Saya sharing ke teman-teman ingin bermanfaat. Saya sharing ke teman-teman ingin teman-teman mendapatkan bukan mencontoh saya. Oh, saya buka bisnis ini, lalu bisnis bukan itunya. Tapi teman-teman ingin mendapatkan yang pertama keberaniannya, yang kedua bagaimana kita itu nih belajar dari apa yang disampaikan oleh Mas J itu responnya seperti apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Pada awalnya saya pernah pasca sebelum saya resign, saya kerja pada saat itu shifting pagi dan siang. Nah, saya karena punya modal nih, punya uang. Saya pernah membangun usaha ternak bebek gitu. Punya uang nih. Saya pada saat kuliah kan kerja freelance ya, kuliah dan kerja gitu. Itu punya modal, punya uang gitu, uang sendiri, tabungan sendiri, lumayan banyak, puluhan juta lah hasil ngumpulin selama kuliah itu. Karena pas akhir kuliah saya punya cita-cita kok berubah gitu. Yang awalnya kuliah itu cita-citanya ingin menjadi dosen, tiba-tiba berubah setelah masuk ke masa akhir kuliah, ingin menjadi pengusaha. Nah, saya punya modal, saya bangunlah. Karena saya orangnya juga nggak sabaran. Ketika saya baca buku, wah oke, saya harus jadi pengusaha. Saat itu juga saya pengen segera gitu, pengen segera buka usaha. Pada saat itu saya posisi masih kerja. Nah, saya buka nih usaha bebek, ternak bebek. Ini modal yang dikeluarkan saat itu, biaya buat kandang 12 juta, biaya untuk bibitnya ya 2 juta, biaya pakan 4 juta, gaji karyawan 1,5 juta, total pengeluaran segini. Pendapatannya jebret gitu. Dan lebih parah lagi, di masa pertama saya menanam, saya ternak, itu langsung kena flu burung. Nggak tahu, nah permasalahannya ternyata sisanya yang bisa saya panen itu bingung, saya jualnya kemana gitu. Main bikin kandang aja, nggak tahu harus ngapain saat ada problem terjadi. Nah, dari sana saya menyadari ternyata bisnis itu yang paling utama adalah keilmuannya. Kita itu masih pemula, kita itu harus bisnis itu nggak bisa hanya modal nekat, modal berani ya teman-teman. Seperti saya yang saya lakukan sebelumnya, asal berani aja gitu, asal punya modal, besok saya buka. Itu memang betul, itu betul banget. Tapi tetap teman-teman juga harus di backup dengan keilmuan, dengan ilmu gitu. Nah, sampai saatnya saya pada saat itu bekerja di salah satu perbankan. Menjelang akhir 2013 saya baca buku ini karena kebetulan saya dengan istri saya pada saat itu memaksakan diri kami untuk membeli minimalnya 2 buku untuk 1 bulan. Jadi 1 bulan itu harus beli 2 buku apapun itu gitu. Nah, pada saatnya pada waktu itu saya beli buku ini nih, apa sih, The Power of Pepet, kayaknya gimana gitu dari covernya. Pas lihat dari belakangnya, kok kata-katanya kayak ngomporin banget gitu. Oke, kita beli. Apa yang saya dapatkan dari buku ini? Nah, yang pertama, bisnis yang bagus ialah yang dimulai, bukan ditanyakan terus-menerus. Oke, nah ini mungkin menjawab nih dari teman-teman di sini. Ketika ketemu Mas J, saya mau bisnis apa ya? Terus aja. Sampai nggak sadar udah Mas J datang lagi ke sini, masih ada belum jalan kayak gitu. Nah, yang kedua, usahakan modal seminimal mungkin, kalau bisa 0. Kenapa? Nah, karena gini teman-teman, dulu pas Mas J yang kemarin ngisi di sini kan ada yang tanya ya, Mas J kalau misalkan saya punya modal 100 juta, saya pulang ke Indonesia, saya mau lebih baik itu dibuka untuk bisnis atau beli properti? Jawaban Mas J apa? Beli properti. Nah, karena apa teman-teman? Poinnya di sana adalah ketika kita untuk sebagai pengusaha pemula dimudahkan dari sisi permodalan, otot kita itu
Otot dalam arti yang tadi Mas Ji sampaikan loh itu. Otot kita untuk terjun ke lapangan, terjun ke medan perang pertama dalam bisnis itu seringkali nggak terlatih. Karena adanya kemudahan modal. Otot apa aja tadi? Otot jualan. Muka temboknya itu loh nggak kelatih. Nah, kemudian yang berikutnya, sebagai pemula hindari pinjaman modal. Bank atau investor, modal ini dalam arti uang ya. Hindari di awal, kemudian mulailah bisnis dengan cash flow harian. Nah, di buku The Power of Kepet itu kan cash flow bisnis itu ada beberapa macam. Ada yang harian, contohnya misalkan kuliner, itu kan mendapatkan pendapatannya harian, betul nggak? Cash flow bulanan, misalkan, ada kan? Ada juga cash flow yang project, misalkan menyelesaikan projectnya 2 bulan, 3 bulan, baru dapat bayaran, gitu kan ya? Nah kayak gitu. Di dalam buku The Power of Kepepet itu disampaikan mulailah dengan bisnis yang cash flow-nya harian. Nah ini bukan berarti harus harian ya, tapi dengan kondisi sebagai pemula sangat disarankan untuk memulai dari cash flow harian. Kemudian rasakan dulu dan latih dulu otot-otot deg-degannya itu loh. Pernah ngerasain gak teman-teman? Saya ngerasain banget nih. Pas usaha yang kedua, saya buka minggu pertama, target saya sehari itu lari 100 porsi. Ternyata untuk mendapatkan 12 porsi aja, wah ini udah jam 3 sore nih, kok baru segini. Ini yang mau dijual itu ya, bahan masakan udah masih banyak sisanya. Wah, deg-degannya teman-teman harus ngelatih itu dulu. Nah, ini poin-poin di awal yang secara selintas, sekilas saya dapat dari buku Tepok. Hingga kemudian akhirnya bisnis yang pertama tadi, bisnis ternak bebek itu gak sampai beberapa lama langsung almarhum. Saya buka bisnis yang kedua dengan poin-poin tadi. Yang pertama apa? Yang pertama ini nih, ada poin cash flow harian. Nih, bisa 0 seminimal mungkin. Nah, itu poin-poinnya. Nah, ini yang saya buka. Biaya sewa tempatnya itu pada saat itu hampir 9 juta rupiah. Tapi apa yang saya pelajari dari buku Tepok ini adalah bagaimana kita memulai tidak dengan modal uang, tapi dengan kalau bisa 0 itu ya 0 gitu. Apa contohnya? Nego. Saya belajar nego, nyaris 0 gitu. Maksudnya tetap ada biaya nih di sini karena emang mentoknya segitu gitu. Saya nego dari hampir 9 juta. Nah, itu kan ketika kita nego, kita datengin si pemilik tempatnya, "Iya Ibu, gimana kalau segini?" Kan belajar tuh. Melatih otot berbicara kita, keberanian kita gitu. Kita pede aja untuk gimana Ibu kalau misalkan saya sewa, misalkan pernah Maji ceritakan caranya gini. "Ibu, misalkan kalau gimana saya sewa 2 tahun tapi bayar gini." Itu pokoknya nego, bayar mundur itu bisa kayak gitu. Akhirnya saya dapat dari yang awalnya hampir 9 juta, saya dapat 5 juta. Kemudian biaya peralatan saya push seminimal mungkin sehingga ini udah minimal banget. Meja-mejanya, alat masaknya, itu udah saya push banget sampai hanya bisa 1 juta aja. Biaya bahan-bahan, gaji karyawan, total segini. Nah, di sini udah mulai ada perbaikan nih teman-teman. Ketika saya mempraktekkan bisnis dengan sedikit keilmuan. Masih sedikit ya itu. Bulan pertama dapat segini, 3 juta. Bulan kedua, ini saya yang udah wah seneng banget gitu. Wah saya seneng banget karena sebelumnya nggak pernah dapat hasil, sekarang dapat hasil. Offset, iya. Udah dapat, nggak ini profit masih? Profit. Oh. Udah dapat profit segini. Gaji saya dulu di bank itu cuma 1,5 juta. Ketika saya resign, bulan berikutnya saya dapat 3 juta. Wah udah berhasil, udah gitu banget lah pokoknya barang istri itu. Ini selama 4 bulan. Oke. Nah, tapi ada poin pembelajaran nih di sini. Yang saya dapat adalah capeknya minta ampun karena semua dikerjain sendiri. Saya itu dari setelah subuh jam 4 ke pasar beli bahan untuk diolah. Sampai rumah jam 6 pagi, sampai jam 9 ngolah bahan buat jualan.
saya buka usaha kuliner seblak dan cilok. Nah, pada saat itu pulang ke rumah jam 6 sampai jam 9 itu ngolah sama istri. Jam 9 sampai jam 10 istirahat. Kadang menyempatkan 1 jam itu tidur. Karena apa? Saya harus berangkat ke kedai saya itu jam 10 perjalanan dan siap-siap buka kedai 1 jam. Buka jam 11 sampai jam 8 malam. Nah, kebayang nggak teman-teman, dari jam 4 subuh sampai jam 8 malam, kemudian tutup beres-beres, nyampe rumah jam 9 malam, mandi ini itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisa blok tidur aja gitu. Nah, nggak ada waktu istirahat, dan yang berikutnya menurun drastis di bulan kelima. Karena seperti yang tadi Mas J bilang, jangan dulu takabur gitu ya. Kalau misalkan kita udah ternyata kan memang sunatullahnya seperti itu. Ketika kita sukses di sini, orang lain kan pasti ngelihat, wah jualannya laris ya, akhirnya buka di sekitar outlet saya itu jadi banyak yang jualan juga gitu. Padahal awalnya saya yang pertama. Nah, setelah dan sialnya lagi, mereka lebih enak dari saya gitu bukanya. Oke, nah tapi alhamdulillahnya di bulan tadi kan saya dapat penghasilan tuh bulan pertama itu 3 juta ya, dapat penghasilan 3 juta. Saya tabung sisa, selain untuk biaya keperluan rumah tangga, saya sisihkan karena saya pengen ikut ini nih, pengen ikut entrepreneur camp. Alhamdulillah ketika saya mulai terjun, gak lama saya bisa ikut entrepreneur camp. Ini kalau teman-teman belum tahu, ini training yang diadakan oleh timnya Mas J dan Mas J sendiri, entrepreneur camp. Silahkan dicek aja di iCamp Indonesia ya Mas J. Oke. Nah, setelah berikutnya cerita lucu nih. Sebelum iCamp itu, saya kan belum kenal Mas J. Pernah kenal Mas J, tapi sempat saya unfollow karena gak suka gitu sama Mas J. Yang sebelumnya suka dengan bahasa-bahasa motivasi gitu, yang mengangkat motivasi kita. Kalau Mas J malah sebaliknya. Mungkin teman-teman nyimak, pasti sekarang juga nyimak, karena kan karakter Mas J memang seperti itu, pedes-pedes ngangenin gitu. Saya bilang. Iya, ada yang pernah digituin sama Mas J? Iya, kalau yang sakit hati berperan mungkin udah unfollow seperti saya waktu itu. Tapi sekarang kok ini beda ya? Kok ini beda kayak gitu. Akhirnya saya follow lagi, dan dari sana saya memutuskan untuk fokus kepada satu guru. Saya fokus ke Mas J, menyimak setiap itu tweetnya itu, karena dulu zaman Twitter. Pokoknya saya kan Mas J ini jam malamnya kuat banget gitu ya. Jam 1 malam, jam 2 malam itu kadang masih posting. Nah, saya yang udah tidur, tiap kali bangun pagi, yang pertama saya cek adalah nge-refresh timeline Twitter. Ngecek tweet apa yang terakhir kali oleh Mas J tweet. Gak mau ada satupun postingan Twitternya Mas J yang kelewat. Teman-teman kayak gitu. Karena saya ingin benar-benar gak mau kelewatan nih yang dianjurkan, yang direkomendasikan oleh Mas J. Nah, dari sana sampai saya benar-benar yakin banget gitu. Sebelum melangkah, apa sih kesalahan-kesalahan saya sebelumnya dan yang harus saya lakukan, itu saya udah dapat banget poinnya gitu. Mau ngapain setelahnya itu saya udah yakin, lebih yakin dari 2 bisnis sebelumnya. Nah, sampai akhirnya saya baru gabung ke Yubi Juragan, program resellernya Yubi Store yang diadakan oleh yukbisnis.com. Untuk gabung ke sini ternyata ada hambatan nih. Sisa uang saya saat itu cuma tersisa 1,5 juta. Itu pun 1,5 juta itu untuk registrasi dan deposit di Yubi Store. Jadi 1 juta itu sebetulnya nggak ada biaya registrasi, tapi kita harus mendepositkan uang kita ke tempatnya Yubi Store untuk nanti kita kulahkan barang dari Yubi Store gitu. Jadi kita beli itu pakai saldo deposit kita. Nah, kayak gitu. Nah, pada saat itu punya 1,5 juta. Untuk 1 bulan ke depan, sisa uang barang istri itu cuma 500.000 lagi. Nah, tapi alhamdulillahnya awalnya istri nolak gitu. Janganlah, buat apa ikut kayak gitu, buat apa kamu bisnis online. Bisnis online itu cuma nge-tag teman di Facebook. Benar nggak? Ada yang punya anggapan seperti itu sebelumnya?
bisnis online itu cuma nge-broadcast di BBM, betul nggak? Nah, istri saya juga ngelarang saat itu. Jangan. Tapi karena saya udah yakin gitu, udah tahu banget dengan sosoknya Mas J, udah tahu banget dengan karakternya, dengan ada, kalau sekarang saya baru ngehnya itu sekarang. Ternyata yang value yang pertama tadi Mas J sampaikan apa? Ketulusan. Nah, di sana jadi Mas J itu kenapa beda dengan yang lain? Karena ada ketulusan. Apa yang dari hati akan sampai ke hati, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian saya putuskan untuk join dengan Ubistore. Saya depositkan, cuma punya 500.000 untuk bulan sekarang gitu ya, kebutuhan kita bulan sekarang beristri. Dan ini dari hasil training Ubistore itu ada kesimpulan saya harus ngiklan ke tempatnya Facebook Ads gitu. Nah, saya hitung-hitung dari hasil belajar, per harinya itu dibutuhkan budget 25.000 per hari untuk ngiklan, supaya ya prakteknya itu loh, ini kan kita belajar, kalau nggak dipraktekin buat apa gitu. Nah, saya udah belajar, udah tahu maksudnya kemana Facebook Ads itu, terus ini harus praktek, spend, mengeluarkan uang kita 25.000 per hari gitu. Nah, di sini yang saya renungi lagi gitu. Yang pertama, memang ada hambatan. Kenapa? Pada saat itu ngiklan ke tempatnya Facebook itu membutuhkan kartu kredit atau PayPal, dan saya nggak punya itu. Beda dengan sekarang. Sekarang bisa ATM bank transfer, bisa deposit dari debit beberapa bank kayak gitu. Dulu nggak bisa, cuma punya PayPal atau kartu kredit, dan saya nggak punya. Nah, karena saya udah terbiasa dengan kondisi kepepet gitu, dan memang nggak bisa, kalau nggak kepepet ya, kalau nggak gerak gimana lagi gitu. Uang cuma 500.000, ini punya ilmunya tapi kalau nggak dipraktekin gimana. Akhirnya saya ngedatengin beberapa saudara yang saya pikir dia punya kartu kredit. Datengin, boleh nggak pinjam kartu kreditnya? Buat apa? Buat iklan di Facebook gini-gini, nanti saya bayar akhir bulan. Boleh nggak? Terus datengin sampai ada kakak sepupu dari istri saya meminjamkan kartu kreditnya. Nah, saya tekadkan nih di sini, makanya saya tuliskan harus ngiklan 25.000 per hari kali 30 hari, total itu kalau dibulatkan 750.000 niatnya. Karena memang baru niat doang gitu ini. Nah, niatnya segini. Saya punya mindset seperti ini. Kenapa sih pada saat sebelumnya saya usaha yang menghabiskan modal yang pertama belasan juta, yang kedua total 7 juta, itu saya berani meskipun nggak ada kepastian untuk dapat balik modalnya itu kapan. Benar nggak teman-teman? Pas yang pertama ternak bebek, yang kedua kuliner, itu saya kan nggak bisa memastikan gitu kapan saya akan balik modal. Yang penting jalan aja dulu. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah, di sini saya memikirkan kayak gini. Saya yang belasan juta, yang berikutnya cuma 7 juta itu berani ngeluarin. Kok saya ngambil resiko 750.000 selama 1 bulan? Nggak berani. Oke, saya izin ke kakak sepupu untuk boleh saya pinjam kartu kreditnya, saya mau ngiklan, masalah bayar gimana belakangan gitu. Kalau toh nantinya nggak jalan, masa sih seperti ini? Taruhlah perbandingannya sebelumnya 7 juta aja. 7 juta habis di bulan pertama. Kalau misalkan saya tetap budgetnya 25.000 untuk iklan per hari, 750.000 dalam 1 bulan, masa sih selama kali 10 kan ke 7 juta ya? Masa sih selama 10 bulan itu nggak dapat apa-apa dari hasil praktek saya iklan? Bener nggak teman-teman? Nah, ini nih yang saya cermati dari beberapa teman yang sekarang baru belajar ngiklan gitu. Kang Reza, saya udah ngiklan Kang. Ya, terus kenapa? Kayaknya nggak, bilangnya keren gitu, nggak work iklannya, nggak jalan di saya. Facebooknya sekarang udah jelek gitu. Emang udah habis berapa? Emang udah spend berapa? 1 juta Mas. Lah, baru 1 juta gitu. Baru spend berapa? 500.000. Baru spend berapa? Udah running berapa lama iklannya? Seminggu Mas. Lah, cemen banget gitu. Pengen dapat hasil yang instan, tapi belajar juga belum, prakteknya juga belum, dapat feedback yang cukup juga belum gitu.
Saya sampai mentekadkan seperti itu. Masa sih selama 10 bulan saya ngiklan, saya praktek, nggak dapat apapun. Atau dalam bahasa keyakinan saya, masa sih selama 10 bulan nggak ada hasilnya gitulah. Nah, saya memutuskan iklan. Ternyata pada bulan pertama pasca ngiklan itu, pasca memulai dari Yubi Juragan, coba pendapatan saya, ini saya nggak ingat profitnya karena nggak ingat omsetnya, yang saya ingat cuma profitnya. Karena omset buat apa gitu? Toh yang diambil buat sehari-hari pada saat itu cuma profit kan yang bisa diambil. Bulan pertama saya dapat 6 juta. Nah, dari sana keyakinan saya itu semakin besar gitu. Wah, bener nih. Ini jalan nih. Baru deh istri saya, oh iya ya, baru mau bantuin gitu. Kalau yang sebelumnya cuma lihat. Enggak masih. Wah, nanti dapat jatah. Oke. Next. Nah, ini nih teman-teman ya, analoginya seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman, ini nyambung dengan apa yang Mas J sampaikan tadi loh. Kalau teman-teman di sini misalkan saving 100 juta, pulang ke tanah air, misalkan 50 juta dipakai modal, kalau saran saya ya, kalau saya menyarankan, oke deh, jadikan 10 juta lah itu sebagai modal teman-teman terjun ke bisnis. Dari 10 juta itu, oke lah, 1 juta pertama untuk mengikuti training yang basic gitu ya. Itu pun training yang basic sekarang dari teman-teman saya, ada yang kenal Kang Fahmi Hakim. Nah, Om Fahmi kelas bos. Nah, itu resume dari materinya itu udah lengkap banget dari basic sampai advance. Kalau teman-teman ngedalamin satu-satu itu udah lebih dari cukup. Tahu nggak teman-teman cara saya belajar dulu Facebook Ads gimana? Kalau sekarang udah banyak banget kan kursus-kursusnya gitu, baik yang offline atau online. Saya itu dulu ngeprint satu demi satu artikel yang ada di Google. Ada print. Nyampe beberapa bulan ke belakang saya beresin lemari, ternyata si hasil printannya masih ada. Saya print di kertas bekas gitu, masih ada itunya. Wah, jadi merinding gitu kan. Ini nih saya belajar dulu. Dan teman-teman yang sekarang yang gratisan tutorial di YouTube udah banyak, yang murah-murah kursus yang lengkap udah banyak gitu. Jadi saya sarankan, oke lah, simpan 10 juta untuk modal, 1 juta untuk ikut dulu pelatihan kayak gitu ya. Ikut pelatihan itu kan ilmu marketing duluan ya, udah sejalan gitu. Itu duluan. Sisanya misalkan 5 juta itu untuk apa? Untuk prakteknya. Nah, teman-teman harus punya budgetnya buat prakteknya. Jangan kebalik, punya budget itu cuma buat trainingnya aja, giliran buat praktek ngos-ngosan, gak ada budget buat praktek. Kalau saya sebaliknya, kalau mau ikut sebuah training, khususnya training Facebook Ads, baik dari yang basic sampai advance, saya menyiapkan modal budget itu, joinnya 1 juta, saya membudgetkan 5 juta untuk prakteknya yang lebih mahal. Ya teman-teman ya. Oke. Next. Nah, dari awal Yubi Juragan ternyata laris. Ini jualannya dulu ada tas. Kalau dulu ceritanya Seika Hijab itu nama brandnya bukan Seika Hijab, tapi Seika Hijab dan Bags Official, nama fanpage-nya itu. Karena jualan tok ini juga belum tahu, semuanya dijual. Dari sini laris. Iklanin mukena laris juga. Ada teman jualan jilbab, boleh nggak aku ngambil jilbabnya? Bayarnya setelah laris ya. Maksudnya bayarnya setelah kejual. 1 minggu sekali bayarnya boleh. Boleh, ambil aja tanpa modal. CS-nya, oh iya, ini istri saya. Karena udah mau bantuin. Modelnya juga. Modelnya istri. Gratisan, hasil nego. Nah, belajar lagi. Karena kan ada polanya nih. Ya, ada polanya, berpola semuanya. Saya ambil dari supplier, saya iklankan, arahkan ke BBM, laris. Ada polanya. Coba terus nyari barang. Ini pernah. Ini juga pernah. Nah, dari sana saya menyimpulkan, sebelumnya ini asalnya dari tempatnya Twitternya Mas J, tapi susah nyarinya dulu ya. Kenangannya susah dicari. Kalau ini kan di Facebook bisa pakai beberapa tools ya Mas J. Ini nih artikel lengkapnya. Silakan ya teman-teman cari.
produksi atau memasang duluan. Poinnya di sini. Ini nih, saya senang banget sharing di sini, terutama ketika Mas J meminta saya untuk sharing, karena saya sharing hanya untuk link, maksudnya untuk komunitas Yubi atau ketika disuruh oleh Mas Jaya. Saya kadang kalau diminta sama beberapa yang lain gitu, belum tentu saya iakan. Yang penting kalau selama itu untuk Yubi atau selama itu Mas J nyuruh, saya selalu siap insya Allah. Nah, poinnya di sini. Tadi kan Mas J udah bilang, makanya saya sering berpesan ke siswa YA, fokus ke pemasaran, yang penting dapat duit, benahin sistem kemudian. Orang akunting jangan ngeyel ya, coba pikir apanya yang mau diakuntingin kalau duitnya aja nggak masuk. Maka dari itu fokus saat buka bisnis, terutama di jam produktif adalah cari duit alias pemasaran. Setuju teman-teman? Oke. Yang berikutnya, hal kedua, jika ditanya ilmu apa yang terpenting dalam bisnis, saya akan jawab konsisten juga adalah pemasaran. Gitu. Setuju? Oke, next lagi. Nah, ke artikel berikutnya, ilmu gratis bertebaran. Ini yang artikel lengkapnya, poinnya di sini. Kalau ditanya ilmu pemasaran terkini, apa? Saya akan jawab internet. Saya juga nyesal telat belajarnya. Mas J aja nyesel. Apa saya mau ikutan nyesel juga kayak Mas J? Pengalaman seperti itu, ya biar Mas J aja yang ngalamin. Saya mah nggak mau gitu. Saya mau belajar pada saat itu. Next, artikel selanjutnya. 2014 semuanya. Iya, ini kan waktu 2014 Mas J selama 1 tahun itu. Jadi selama 1 tahun saya matengin banget Twitternya Mas J. Jadi, oh dari sini ke sini ya, dari sini ke sini ya. Dari tempatnya tadi nih, dari yang artikel ini sampai dengan artikel yang ini, itu bukan dalam tempo 1 bulan turun semuanya, enggak. Ini 1 tahun. Artikel ini saya pelajari gitu, saya cermati 2 bulan, 3 bulan, muncul lagi. Sampai selama 1 tahun, saya bisa sebelumnya kesini dulu produk penetrasi. Nah, di sini jualah produk yang jelas-jelas banyak dibutuhkan dan diketahui harganya oleh konsumen Anda dengan harga retail, misal hypermarket minyak daging, produk penetrasi. Nah, produk penetrasi poinnya saya ambil di sini. Kalau saya simpulkan selama 1 tahun yang saya jalani adalah hanya dengan mengikuti Twitter Mas J yang poinnya ini. Pertama, kuasai ilmu marketing duluan karena dari sana datangnya uang, cash flow akan muter, ngalir. Kemudian ilmu pemasaran yang mutakhir saat ini ialah internet marketing. Pelajarilah. Kemudian dari sekian banyak cabang ilmu internet marketing, Facebook Ads adalah salah satu yang simpel dan tertarget. Kemudian jualnya apaan? Jualnya produk yang paling bisa cepat kamu jual. Carilah produk penetrasi. Kemudian bangun list. Nah, ini yang saya simpulkan selama 1 tahun pertama saya nyimak Mas J. Dan alhamdulillah mengantarkan saya diberikan amanah oleh Mas J untuk mengisi seminar toko online 100 juta pertama dari toko online. Alhamdulillah. Ini loh yang saya syukuri, yang saya bukan membanggakan diri sendiri gitu ya. Saya ini sebagai bentuk terima kasih ke Mas J bahwa atas dari ilmu-ilmu yang Mas J sampaikan, saya mempraktekkan, berkahnya ada gitu, alhamdulillah. Dan ini yang membawa semangat saya untuk sharing ke teman-teman. Saya ingin banget teman-teman, kan udah dirangkum nih, tinggal apa lagi coba? Gak perlu mikir sana sini, tinggal fokusin aja ini. Fokusin, tekadkan mau berapa lama nih mantengin ini, meraktekin ini. Saya setahun dapat ini. Teman-teman mau? Mau. Mudah-mudahan cukup 1 periode. Setuju? Atau mau besok praktek langsung? Malam ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ketemu lagi nih. Setelah 1 tahun baru Mas J tahu saya. Gitu. Tahu saya itu juga sama, saya menjadi volunteer nih kayak Mas Eko ya. Mas J pada saat itu roadshow buka toko online langsung laris. Ke Tasik. Nah, saya semangat banget kan. Wah, Mas J mau ke Tasik, saya mau jadi volunteernya gitu. Maunya nih saya jadi Mas Eko, jadi Mas Dimas gitu. Yang
repot-repotan buat ngurusin acara masjid gitu ya. Wah, nyampe begadang-begadang sebelumnya. Padahal bisnis masih saya jalani sendiri gitu. Udahlah, tutup aja dulu. Udahlah, sesempatnya dulu gitu nge-CS-in. Yang penting ini pokoknya masjid harus lancar, harus jadi ke Tasik gitu. Tasik harus jadi salah satu tempat terselenggaranya roadshow masjid. Nah, alhamdulillah kan ketika saat itu seperti kebiasaan masjid ngajak volunteer untuk makan malam gitu, semalam sebelumnya atau setelahnya. Aku yang diem gitu pas di meja makan itu di belakang gitu ya, antara tegang gitu, mau nanya banyak pertanyaan nih, dari setahun gak berani nanya gitu, mau nanya takut, mau nanya nakut, sekalinya mau nanya malah ditanya duluan, Reza, kamu bisnis kamu apa? Loh, kok tahu nama saya ya? Nah itu magic moment banget lah teman-teman, pokoknya kok tahu sih? Masih berarti mantengin saya juga gitu. Saya ceritakan, ya saya belajar dari Yubi Juragan. Oh kamu Yubi Juragan? Terus gimana? Ditanyain. Saya cerita tuh dari awal, yang kayak barusan ya, nyampe ke poin ini gitu. Saya jual ini, ini. Masih bilang lagi, kamu harus fokus pilih salah satu lalu besarkan, atau saya doakan bangkrut semuanya. Waduh, ketemu lagi nih sama masih yang pedas-pedasnya, yang pahit-pahitnya ketemu lagi gitu. Oh gitu ya Mas C, daripada didoain bangkrut gitu kan, sama guru lagi. Ah udah nurut aja. Akhirnya saya fokus lagi ke yang sebelumnya. Ini sekalinya ketemu Mas C, yang saya catat 2, fokus dan bidik pasar yang tak sensitif soal harga, supaya nggak berdarah-darah gitu kita jualnya, supaya nggak banting-bantingan harga. Pasar mana ini? Nah, saya mencernanya dan menyimpulkan dari sebelumnya Yubi Juragan udah enggak gitu. Kemudian reseller mukena udah enggak, kulakan jilbab enggak, dropshipper enggak. Akhirnya menjadi 3 poin ini, reseller jilbab, kulakan gamis, produksi jilbab. Ini pun tidak semua jilbab. Kalau sekarang kan kita menyimak soal jilbab, soal gamis itu ada 2 style ya. Yang pertama yang jilbab style gitu, atau kalau kata Ustadz Abdul Somad, jilbab sekaratul maut katanya. Paham nggak? Yang dibelet-belet gitu, yang kecekek kayak gitu. Ada yang hijab syar'i. Nah, hijab syar'i ini bukan secara arti syar'inya ya, tapi secara niche atau segmen market. Saya lihat hijab syar'i itu jilbabnya aja, padahal kalau misalnya dari HPP-nya, bahan yang digunakan, ongkos jahit, itu bisa sama aja sebetulnya dengan jilbab segi 4, nah kayak gitu. Tapi harganya tahu nggak teman-teman yang dipakai oleh artis-artis kayak semacam Lira Firna saat itu ya, 250.000. Ini jilbab doang, kok mahal banget gitu. Akhirnya saya memutuskan, oh ini nih pasar yang tak sensitif soal harga. Simple aja. Mungkin pemahaman saya belum sepenuhnya benar, apa yang Mas J sampaikan ini belum sepenuhnya benar, tapi saya berusaha mempraktekkan, berusaha mengambil sebisanya saya sesuai pemahaman saya gitu. Jadi ketika ketemu Mas J, saya dan istri itu bilang, oh gini ya, oh gini, berarti kita harus gini. Ya setuju, kata istri gitu. Nah akhirnya fokus ke ini, ke hijab syarinya. Ini jualannya kayak gini. Udah nggak ada lagi jilbab-jilbab kecil atau barang-barang lain. Nah ini yang mengantarkan saya, alhamdulillah berkahnya Mas J, dipercaya untuk ikutan training for mentor. Teman-teman tahu nggak syaratnya untuk bisa join training for mentor? Nah yang pertama itu omsetnya harus stabil dalam 3 bulan ya Mas J, 6 bulan. Syarat untuk ini minimum omset 100 juta. Minimum omset 100 juta dan stabil selama Profit 14 juta. Ya. Selama 6 bulan. Ya, dan harus stabil, bukan cuma bulan ini doang gitu. Bulan ini doang dapat 100 juta, besok-besoknya enggak, itu boleh lolos. Enggak boleh. Bahkan pas yang training for mentor pertama ini, yang kedua juga sama, itu diseleksi langsung oleh Mas J. Jadi dikepoin lah satu-satu gitu. Alhamdulillahnya gini. Dan alhamdulillahnya lagi pada saat itu kan cuma saya nih yang lolos gitu. Saya berpikiran gini, masa sih dari satu bisnis itu harus boleh berangkat lebih dari 1 orang. Ternyata tiba-tiba masih gini, nanya ke istri saya, kan istri saya bikin postingan, alhamdulillah dapat kepercayaan untuk ikut training for mentor. Mas J komen, kalau aku jadi kamu ikutan dan tutup aja kantormu, katanya gitu. Karena dulu kita masih berdua gitu.
beneran ini Mas J, baik aku liatin komen ini dulu ke big bossnya. Yes katanya. Akhirnya alhamdulillah bisa belajar bareng dengan istri. Padahal sebelum-sebelumnya setiap kali datang ke IKEM, setiap kali ketemu Mas J cuma saya aja. Ini yang mengantarkan saya ke ini. Padahal sebetulnya alhamdulillah omsetnya udah mulai udah dari yang sebelumnya. Nah, sebelum sampai ke training for mentor itu, saya sempat stuck teman-teman, sempat bingung mau ngapain lagi. Yang saya pelajari itu cuma seputaran Facebook Ads doang gitu. Sampai akhirnya sih saking penasarannya, saking belum lengkapnya gitu saya mempelajari Facebook Ads, datang ke Mastah ini, datang ke Mastah ini, datang ke Mastah ini, pengen tahu gitu supaya bisa menguasai Facebook Ads secara menyeluruh. Tapi ternyata saya keliru di sana gitu. Kelirunya kenapa? Yang saya pelajari doang itu adalah untuk saat memulai aja, ilmu jualan gitu. Ternyata untuk bertumbuh kita nggak untuk bertumbuh ke level berikutnya, kita itu ternyata nggak perlu jangan cuma menguasai satu ilmu aja, ilmu marketing, ilmu jualan dulu, ilmu jualan aja gitu, stop gitu aja. Ternyata nggak cukup. Soalnya kebuktian pas saya cuma fokus ke Facebook Ads aja, itu muter aja kurang lebih 3 bulan bertahan omsetnya segitu-gitu aja gitu. Dan ada polanya juga ternyata. Ketika saya ikut training for mentor, saya dapat ini nih yang teman-teman dapetin tadi nih materinya, 5 tangga bisnis. Tadi Mas J nyebutkan starting, profiting, systemizing gitu kan. Tadi Mas J nyebut itu kan. Nah, poinnya apa? Nah, ternyata dari 5 tangga bisnis ini kita itu jadi tahu ketika kita udah jalan, kita tahu di tangga apa, kita tahu materi apa yang harus kita kuasai. Nah, di sini nih saya keliru karena saya cuma menguasai ini aja nih, satu aja, selling skill aja. Dan mungkin mempraktekkan kayak basic negotiation gitu ya. Itu praktek tanpa menyadari ilmunya. Ternyata banyak banget kan viral marketing, strategi harga, distribusi promosi, merek dagang, packaging, uji ngangenin. Nah, saya cuma satu ilmu gitu, menguasain itu doang. Wah, saya salah nih. Ternyata harus menguasai ilmu lainnya. Kemudian setelahnya kan udah kenal Mas J. Kemudian di grup alumni itu Mas J bilang gini kan, buat Reza, kamu itu gak bisa terus-terusan ngejar closing, harus mulai menggarap branding. Bisnis itu membangun 2 hal, closing dan branding. Ini hanya chat Mas J aja di grup Telegram gitu, ngechat aja Mas J kayak gitu. Tapi karena saya punya kebiasaan mantengin dan mengambil pelajaran sekecil apapun dari Mas J gitu. Oh gini ya. Jangan-jangan ini jawabannya untuk saya naik level lagi. Nah, nyari lagi. Akhirnya memutuskan nih, pas ketemu ke Mas J, ke rumahnya Mas J main, yang rencananya kan punya banyak catatan nih, pertanyaan sama istri itu. Disuruh nginep di rumahnya Mas J. Deg-degan. Pas datang, pas ketemu malah bingung mau nanya apaan gitu, bingung. Malah yang dapat justru itu lagi, pahit-pahitnya lagi, ngeselinnya lagi gitu. Apa nih? Tadi kan harus memulai branding. Saya itu di level ini dari 100% omset yang Seika Hijab hasilkan, 80%-nya adalah produk dari orang lain, supplier. Saya belum bisa produksi. Jadi Seika Hijab itu 1,5 tahun awalnya itu cuma 20% yang bisa saya produksi. Produksi apa aja? Nah, cuma bisa produksi ini aja, jilbabnya aja, pelengkap dari gamisnya ini. Gitu. Itu pun cuma dari 1 orang penjahit. Jaudah itu kan orang. Merek dressnya. Nama produknya masih, nama model produknya. Oke. Nah, dari sini kepikiran terus gimana Mas J? Mas J bilang, saran saya udah tinggalkan produk dari orang lain, fokus nge-branding produk kamu sendiri. Apa yang jadi beratnya itu apa coba teman-teman? 100% omset disumbangkan dari 80% produk orang lain. Disuruh ditinggalin 80%-nya itu.
kebayang penghasilan saya dropnya seperti apa? Sisa 20% doang. Wah, gitu ya masjid. Sama istri itu merenung gitu, gimana nih? Ya udah, pokoknya apa omongan guru kita ikutin aja. Pasti tahu ini itu bukan tanpa alasan. Pasti dari awalnya karena udah yakin ke masjid gitu. Jadi yakinnya itu gini, masjid itu nggak mungkin nyalakai saya, gitulah pokoknya. Udahlah ikutin aja, udah ikutin. Bertahap dalam ini yang kulakan gamisnya nih, saya hilangkan, saya stop. Jadi cuma menghabiskan stok yang ada di rumah aja, nggak belanja lagi. Kemudian karena kepepet nih, saya jualan apa gitu, nggak belanja lagi, cuma bisa produksi jilbab, masa jualan jilbab doang gitu. Akhirnya saya memaksa saya untuk gerak, nyari tempat konveksi untuk saya bisa produksi. Padahal saya dan istri nggak bisa jahit, nggak punya basic jahit, tapi karena udah belajar dari tepok itu pokoknya udahlah jalan aja dulu gitu. Saya datang beberapa ke konveksi, ini ternyata oh iya saya bisa, tapi modalin dong mesinnya. Berapa banyak ibu butuh mesinnya? Ya minimal 5 mesin jahit, 1 mesin obras. Berapa itu? 15 juta. Mundur. Gak punya uang sebanyak itu gitu. Maksudnya untuk langsung ke sana ini menurut saya bertentangan dengan teori yang sebelumnya. Karena kan fokus marketing duluan gitu. Kalaupun punya uangnya akan saya alokasikan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan omset yang lebih besar gitu. Mundur lagi. Saya nyari tempat konveksi yang mau menerima order saya produksi tanpa harus saya ngeluarin modal untuk sisi produksinya. Saya mau ngeluarin modal untuk belanja bahan. Paham ya teman-teman? Supaya saya bisa nambah produk gitu. Oke, akhirnya tahu nggak teman-teman? Saya ketemunya ini atas pertolongan Allah tentunya. Saking udah 1 bulan tuh cuma bisa jualan jilbabnya aja dan saya belum menemukan tempat konveksi. Saya cuma sama istri cuma gini. Oke lah, kita datang, ada yang ngasih tahu itu tuh di kecamatan itu sentranya konveksi, brand-brand besar itu banyak yang ngemaklun di sana. Oh gitu ya, tempatnya apa? Ke tempat A misalkan ya gitu. Saya cuma datang ke sana, nggak tahu ke siapa. Saya cuma datang ke tempatnya kelurahan, gitu. Saya datang ke kelurahan. Assalamualaikum. Ya mau apa? Bapak saya dari ini, saya mau produksi gamis. Katanya di sini sentralnya konveksi, apa betul? Oh iya betul. Bapak bisa antarkan saya ke tempatnya yang bisa saya join untuk produksi? Oh iya ayo. Gak jauh dari sana, paling cuma ya kurang dari 1 kilo diantarin. Lucu ceritanya. Saya sempat minder di sini. Pas datang ke sana, saya kan paling punya modal saya itu untuk produksi cuma ya bikin 3 roll atau 4 roll untuk 2 atau 3 kodi lah mungkin itu jadinya. Pas datang itu saya tanya, Bapak boleh saya produksi di tempatnya Bapak? Oh ya boleh, silakan. Mau produksi berapa banyak? Ini Pak, saya punya 2 roll atau 3 roll yang mungkin untuk 2 atau 3 kodi. Kira-kira bisa beres kapan ya Pak? Oh, itu mah besok juga beres. Besok beres. Oh, memangnya Bapak kalau produksi seberapa banyak? Ya kalau 1000 pieces mah seminggu juga beres. 1000 pieces seminggu beres. Langsung yang awalnya saya pede gitu datang ke kelurahan supaya meyakinkan, pasang poster duluan gitu. Datang ke kelurahan, dianterin kayak, iya Bapak, perkenalkan saya Reza dari ini. Pede gitu pas saya ngomong 3 roll 4 roll 1000 pieces juga beres seminggu. Saya minder langsung ngecil gitu badan. Oh gitu ya Bapak. Yang awalnya, Bapak bisa nggak saya produksi? Saya ngomongnya jadi gini, Bapak kalau misalkan saya mengganggu produksinya Bapak boleh nggak? Ini ikut ganggu gitu. Karena kecil banget. Oh iya boleh, sok sini saya bantu. Gitu. Jadi kalau misalkan di awalnya saya tahu gitu, saya tahu ada konveksi itu, saya belum tentu berani loh ngedatengin, minder duluan. Tapi karena saya mikirnya, lah udah gimana nanti aja gitu, datang ke kelurahan, datang ke sana, pas di sana tahu, ya mau gimana lagi? Masa mau mundur, masa mau balik lagi? Mau apa? Enggak Pak, enggak jadi. Masa mau gitu? Akhirnya mengizinkan si Bapak itu untuk produksi dan enggak berselang lama, hanya waktu 2 bulan lah, itu dari 2 roll 3 roll bisa sampai langsung puluhan roll gitu. Nah itu tentunya ada polanya. Nah saya ingin sampaikan, atau sebelum masuk ke sini, ini saya ingin mengajak teman-teman
tadi kan masih udah menyampaikan ya, atau teman-teman udah nyimak. Nah, saya mengalami apa yang dialami oleh teman-teman. Karena kan saya belajar gitu ya, belajar dari framework yang sama. Mungkin teman-teman gak akan langsung ngeh dengan ketujuh formula ini. Terus harus mulai dari mana? Nah, mungkin teman-teman bingung. Nah, ini saya ingin menyampaikan dari ketujuh poin ini, pemahaman saya tentang ketujuh poin ini dan cara saya meraktekinnya kayak gimana. Poin apa sih penerjemahan prakteknya gitu. Nah, tapi sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Mas Reja yang saya ingin tanyakan ke Mas Reja. Ya, silakan Mas. Yang pertama, adakah metode atau cara untuk kita kan misalnya istilahnya belum punya produk ya? Ya. Artinya kita mau berencana untuk dropship seperti itu, reseller seperti itu. Oke. Reseller. Adakah cara atau metode untuk mencari riset keyword yang lagi top gitu dari misalnya hari ini yang lagi viral itu apa sih, penjualan apa gitu? Misalnya kita cari di Lazada atau Bukalapak atau dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Oke. Cara mencari riset keywordnya itu seperti apa? Betul. Yang kedua itu untuk budget ideal. Budget ideal kan karena saya dengar tadi Mas Reja pertama Facebook AdSense itu tahun berapa? 2014. 2014. Nah, untuk tahun sekarang apakah mungkin untuk budget ideal untuk pemula itu kira-kira berapa gitu? Oke. Kira-kira berapa gitu ya? Masih ada dua lagi sih. Saya suka lupa Mas sama kayak Mas. Ya, ada dua lagi. Ini dua juga saya ingat-ingatnya lumayan ini. Ya. Oke, yang pertama aja dulu ya. Cara riset produk. Teknisnya itu memang enaknya nanti aja ya Mas, enaknya kalau tutorial kayak gitu saya senangnya ini laptop saya nih caranya gini nih. Karena kalau disampaikan kayak gini Masnya belum tentu nangkap posisinya itu ada di mana, masuknya ke menu apa kayak gitu. Terus jawabannya di sini mungkin seulas. Yang terpenting bagaimana kita mencari produk yang cocok untuk kita jual itu sebetulnya ada dua. Yang pertama adalah produk laris. Produk laris itu apa? Produk yang mungkin dari sisi margin itu belum tentu tinggi, tapi gampang banget jualnya, gitu. Itu produk laris. Nah, yang kedua adalah produk unggulan. Produk unggulan itu produk yang marginnya tinggi, tapi laris. Nah, tapi belum tentu gampang untuk masuknya. Nah, kemungkinan atau yang pentingnya lagi, Mas fokus aja di dua jenis kategori produk. Yang pertama adalah produk keinginan, yang kedua adalah produk needs, kebutuhan. Kalau saya sih pengalaman saya akan lebih mudah menjual produk keinginan, gitu. Yang menginin gitulah. Kadang kita sekali ngelihat produk, wah menginin banget nih, manfaatnya bagus banget nih. Nah gitu. Kalau kita sendiri udah yakin dengan manfaatnya, kita sendiri perlu, oh iya ya, produk ini bermanfaat banget. Oh iya ya, ini kayaknya produknya kalau kata cewek itu lucu gitu. Kalau udah kata cewek lucu, nah itu biasanya udah masuk lah kayak gitu. Yang penting lucu lah kalau kata cewek. Oke, yang kedua budget ya. Soal budget sebetulnya nggak ada budget ideal harus di angka berapa atau berapa, karena bagaimana teknisnya, bagaimana prakteknya. Pada awal saya memulai di 20.000 atau 25.000 gitu. Ini teknis juga sih, lumayan panjang penjelasannya. Tapi gini, masalah budget itu kaitannya adalah dengan jumlah traffic yang kita beli, gitu. Jumlah jangkauan yang kita beli. Patokan pukul ratanya kayak gini. Kalau di tempatnya Facebook, budget 10.000 itu akan menjangkau 1.000 orang, reach jangkauan. Jadi kalau misalkan Masnya pengen menjangkau 50.000 orang, berarti Masnya harus pasang budget berapa kali? 50.000 kan. Nah, sebetulnya permainan soal budget hanya gitu aja, gitu. Nanti bagaimana cara menentukan budget itu sendiri, itu teknis nanti aja. Oke. Lanjut. Ini ya. Kalau jadi apa? Budget iklan sekarang udah sampai berapa? Sebulan. Budget ya Mas. Budget iklan aja. Ya. Total nggak hanya, karena kan iklan itu nggak hanya Facebook ya Mas J. Total kalau misalnya iklan Facebook itu di 20 juta, kalau untuk promosi lainnya, endorse dan lain-lainnya itu setengahnya 10 jutaan. Gitu. 30 jutaan.
Benar, lumayan. Iya. Nah, maksudnya. Jangan diomongin sih. Oke, masih ada waktu ya? Ada satu pertanyaan lagi Mas Reza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sutimo ya. Ya. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara mencari penjahit tapi yang kayak kecamatan seperti itu, terus itu di mana gitu? Gimana cara mencarinya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya juga Mas, kalau awalnya ditanya gitu saya nggak tahu. Kan kata orang Tasik itu sentranya konveksi, ya tempatnya konveksi, bordir, mukena, baju koko, pokoknya banyak banget penjahit gitu ya. Bahkan kalau saya nyimak kayak di Bandung, Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi, konveksi-konveksi yang ada di sana itu mayoritas adalah orang-orang Tasik gitu. Di Tasik udah banyak, di luar kota juga orang-orang Tasik. Faktanya saya kesulitan nyari penjahit gitu. Saya nyari ke daerah ini gitu. Saya nyari ke daerah ini. Saya nyari ke daerah ini. Sama nanya ke tetangga, nanya ke teman, nanya ke keluarga gitu. Oh, kamu tuh ke daerah itu. Oh, kamu daerah ke Kawalu tuh banyak bordiran. Datang ke sana gak nemu-nemu. Kamu daerah Leuwi Anyar tuh. Di sana tempat jahit celana dalam. Di Tasik ada sentranya. Datang ke sana minta dimodalin mesin jahit. Datang ke sini udah penuh, nggak bisa nerima. Datang lagi. Ya itu mah kalau tadi saya awali dengan ya ini mah pertolongan Allah kalau menurut saya gitu. Karena saya juga datangnya itu nothing tulus lah. Datang ke sebuah desa, kelurahan, ke kantor kelurahan gitu datangnya, minta antar sama orang kelurahan. Nah kalau dipikir-pikir gitu ya, apakah karena saya yang berhasil memasang postur saya supaya dipercaya gitu, hingga akhirnya si orang kelurahan mau nganterin gitu, nganterin pakai motornya dia gitu. Mungkin kalau misalkan ya kalau misalnya saya nggak pede, saya minder di awal ya mungkin apa nih orang, saya juga lagi sibuk, mungkin nggak akan nganterin ya. Tapi alhamdulillah dianterin. Dan tempat yang pertama itu yang sampai sekarang gitu, yang tadi tuh yang 1000 PC seminggu itu yang nyampe sekarang alhamdulillah berjalan kayak gitu. Nah kalau misalnya itu ya mungkin Mas bisa tanya-tanya ke tetangga, ke siapa, sentra mana. Tapi poinnya di sini adalah kalau menurut saya yang terpenting berani, pede, coba lagi, cari lagi, nyampe dapat. Sama ada teman di Yubi juga, teman Yubi Malang, saat itu nanya, Kang Reza, saya permintaan udah banyak, tapi produksi saya segini, belum bisa kepenuhin. Gimana ya Kang cari tempat jahit? Gimana ya Kang cari penjahit? Saya nyari udah gak dapat. Pertanyaan saya pertama apa coba? Kamu udah nyari berapa kali? Saya tanya gitu. 2 kali Kang, kurang banyak. Udah selesai. Karena kalau coba lagi kayak gitu, udahlah ngeyel aja gitu ya. Saya sebelum saya dapat nyari lagi. Masa sih Allah itu membiarkan kita, kan kita udah berdoa, udah sholat, ikhtiar gitu ya. Masa sih gak ada hasilnya lah kayak gitu. Itu sih poin dari saya. Ketekunan akan menemukan pintu keberhasilan kalau kita masih gitu. Masih ada waktu, udah dulu ya pertanyaannya. Oke, nah saya ingin menunjukkan cara saya memahami kemudian mempraktekkan. Saya menyadari bahwa pemahaman saya soal 7 formula ini mungkin ada salahnya, mungkin belum sepenuhnya benar, tapi berhubung di sini langsung sama gurunya, bisa langsung tanya lagi. Oke, yang pertama bidik pasar potensial. Nah, ini ya jawabannya. Saya mendefinisikan, menerjemahkan poin pertama, bidik pasar potensial itu ini. Hindari market yang berdarah-darah, pilih yang tak sensitif soal harga. Ini sebagai kenangan, saya sengaja makan malam roadshow BL Tasik. Gitu. Nah, kalau misalkan saya riset kasar, dari 100% niche atau segmentasi hijab, itu 70%-nya adalah hijab sakaratul maut. Hijab syar'inya lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Tapi yang saya lihat di sini, yang hijab syar'i ini punya harga lebih tinggi dan perbandingan dengan biaya produksinya itu
wah profitnya gede nih kayak gitu. Maka definisi pertama, cara saya menerjemahkan serta cara saya mengambil keputusan soal formula yang pertama adalah ini alasannya. Yang kedua, produk ngangenin. Nah, teman-teman harus tahu, termasuk yang menjadi sekarang itu yang menjadi reseller, kita harus paham nih hierarkinya. Ini kan semua urutan hierarki gitu ya. Jangan loncat-loncat dari 1 langsung ke 4, 1 langsung ke 3, enggak. Harus satu-satu dulu. Produk ngangenin. Saya dapatnya ini dari Mas J, pemahaman ini dari Mas J, itu sebetulnya bukan dari Mas J langsung. Karena pada saat Mas J roadshow BLL ini, saya nggak punya uang buat daftar, serius teman-teman. Padahal daftarnya cuma 300.000, tapi memang harus di luar kota, yang terdekat Bandung. Pada saat itu Bandung udah kelewatan, saya belum tahu, udah ini. Saya pun beli ini ya, beli kan e-book ya saat itu, beli e-booknya yang cuma 100.000, ya masih ya 100.000 ya, yang cuma 100.000, saya nggak mampu saat itu. Nggak sampai ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai. Yang bukunya mungkin masih sekarang, Kalau buku itu malah 5. ya 100.000 itu yang tebel ya hardcover. Iya. Kalau e-book biasanya 60.000 40.000 deh. Sekarang. Sekarang. Oke. Nah, saya ingat banget, saya harus keluar kota, hanya kurang lebih 1 juta habis lah gitu sama ongkos. Saya nggak punya saat itu. Lupakan yang tadi yang dapat jutaan dari usaha kuliner itu 1 tahun buat bertahan gitu. Sisanya cuma beberapa aja, cuma 1,5 juta aja. Nah, di sini produk ngangenin. Kami memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan untuk membuat produk yang benar-benar dapat diterima. Saya ceknya dari nih repeat ordernya. Saya ceknya dari testimoni yang nyeplos. Testimoni yang nyeplos itu yang gimana? Bukan yang kita minta gitu. Yang tiba-tiba misal kita ngirim barang, udah nyampe ke konsumen nyeplos kayak gini. Wah mbak, makasih ya, ini gamisnya enak banget dipakainya, ini lucu banget warnanya, ini jahitannya pas banget sama badan aku. Nah, testimoni yang gitu saya kumpulin. Proses waktunya kurang lebih 6 bulan sebelum saya loncat ke formula yang selanjutnya gitu. Nah, saya juga dapat materi ini Simply Marketing, bisa dilihat di tempatnya youth.business/training. Itu bisa dilihat angka repeat order. Nah, ini ketemu Mas J lagi, Mas J, saya laris loh produksi saya. Dari yang sebelumnya kan disuruh produksi sendiri kan, Mas J, saya laris. Mas J yang dengan tenangnya gitu, yang coolnya, laris. Repeat ordernya gimana? Iya Mas J, repeat ordernya tinggi. Sama siapa kamu repeat ordernya? Mungkin sama enggak Mas J, saya jual sendiri. Yakin jual sendiri, bukan sama reseller kamu. Nah, tadi kan ada yang nanya ya, repeat order itu bukan dilihat dari reseller, karena reseller ketika repeat order bisa jadi data yang masuk itu kemungkinan terbesar adalah karena resellernya yang jago jualan. Sederhananya kayak gini, karena ini ada polanya di saya. Misalkan ada ibu-ibu itu Mahmud lah gitu ya, tipenya narsis, cerewet, penampilannya memang stylish gitu ya. Dia punya anak di TK misalkan gitu, di anak seumuran TK. Biasanya ibu-ibu itu antar jemput anaknya kan. Terus biasanya ibu-ibu yang punya anak TK itu pas nungguin anaknya itu gimana? Kan biasa ngumpul sama ibu-ibu yang lainnya gitu ya, atau ngebaso gitu. Biasanya satu orang ibu-ibu yang kayak gitu 1 bulan pertama bisa mencapai target agen di saya. Taruhlah target agen itu omsetnya 6 juta atau 20 pieces lah misalkan, disederhanakan. Biasanya ibu-ibu tipe kayak gitu 1 bulan pertama laris. Apa yang terjadi di bulan kedua? Stuck, gak bisa jualan. Kenapa? Coba teman-teman alasannya. Karena yang 20 pieces itu habis oleh teman-temannya tuh. Karena ikut apa ya, kalau bahasa Sunda itu kabita. Apa ya masih kabita? Kabita itu tergiur, jadi ikut pengen gitu lah. Oh iya ya bagus, saya mau. Tapi ketika temannya cuma segitu, temannya udah beli, ibu itu bingung jual ke siapa lagi. Nah, kemungkinan reseller itu seperti itu. Jadi ketika dia udah bisa jual, nyari korban lagi, udah top. Dulu langsung diserang dengan pertanyaan selanjutnya sama Mas J.
lari sama siapa kamu itu? Jangan-jangan sama reseller? Enggak Mas J, saya jual sendiri, saya push sama iklan saya sendiri. Benar, repeat ordernya dari sana? Iya benar Mas J. Oke, nah dari sana confirm. Oke, lanjut gitu ya. Lanjut, bisa lanjut ke formula ketiga. Oh ya, saya belajar ini bukan dari Mas J, bukan dari e-booknya pada awalnya, tapi dari Gazan. Tahu kan Gazan Zanana ya? Pada saat itu kan sebagai alumni IKEM boleh hadir di hari ketiga IKEM. Pada saat itu Gazan sudah dimulai belajar sharing nih kayak sama Mas J kayak gini. Jan, kamu sharing ya tempatnya IKEM. Gazan sharing soal praktekin 7 formula ini. Nah saya dapatnya dari sana awalnya, dari Gazan, nyimak Gazan. Oh ternyata Zanana itu sebelum viral, sebelum ngetrend, itu Gazan jualan dulu pakai kemasan seadanya, cuma ditempelin rasanya itu pakai stiker label gitu, jualin, dengerin feedbacknya. Oh cara Gazan uji ngangeni itu kayak gitu. Makanya saya pahamnya ibaratnya dari belakang gitu, pahamnya dari prakteknya dulu gitu. Saya juga tahu Gazan kurang lebih 6 bulan menguji produknya sampai ngangenin gitu. Mungkin teman-teman tahunya tiba-tiba booming aja gitu, padahal enggak. Gazan jualin sendiri, dapat feedbacknya, jualin, ngantar sendiri kayak gitu. Oke ya. Yes. Nah, kemudian setelah confirm produknya pede gitu ya, tahu warna apa yang paling laris, cutting yang seperti apa disukai, size apa yang harus ada, ukurannya berapa gitu. Akhirnya ke yang formula ketiga. Kemasan pertama diambil. Nah, hasil saya menerjemahkan poin ini adalah 2 poin ini simpelnya. Bagaimana caranya orang ngelihat produk saya itu harus jatuh hati sejak pandangan pertama, first impression gitu. Cie tadi yang jomblo mungkin ya. First impression. Maka yang saya benahi adalah keempat poin ini. Karena menurut saya kemasan pertama yang diambil yang terkait dengan produk saya itu yang dilihat orang itu adalah foto produk, packaging, timeline Instagram dan website. Ketika orang bersentuhan pertama kali dengan produk saya, ngecek web, oh iya webnya bagus, wah lucu-lucu, lari ke Instagram, wah iya bagus, lucu-lucu gitu ya. Ngelihat ya lucu poinnya pokoknya. Ngelihat foto produknya, wah foto produknya bagus, lucu juga, beli ah. Nah pas beli itu harus dipastikan packagingnya juga harus, jangan sampai ngelihat ininya lucu, pas datang kok gini ya barangnya gitu ya. Padahal belum tentu barangnya jelek loh, bisa jadi kemasannya yang kok packingnya gini doang gitu. Nah akhirnya saya benahi keempat poin ini. Lihat, ini yang dahulu, yang awalnya sebelum mempraktekin, akhirnya gini gitu. Ini sebelumnya jadi gini. Mungkin teman-teman kalau sekilas apa bedanya gitu ya. Nah sebetulnya ini kalau misalkan lebih real lagi dilihat, ini backgroundnya gelap gitu, dan tanpa riset teman-teman, tanpa survei gitu. Saya asal ada model, diajak studio, menentukan backgroundnya saat itu juga, dadakan di studio, seadanya studio itu gitu. Ini kan warna ini ketemu ini, padahal ini warnanya cerah gitu, ketemu background gelap, akhirnya kan jadi gelap, kayak nggak ada auranya gitulah. Kemudian ini, nah ternyata hasil riset saya iklan, setiap foto yang kalau misalkan ini motif, wah ini hasil riset aja sebetulnya mahal nih. Iya, mahal. Sebetulnya kalau misalnya ini motif, kemudian kita foto studionya di backgroundnya yang polos, itu rendah banget CTR-nya atau minat orang untuk ngeklik foto ini rendah banget. Tapi ketika ininya motif, fotonya di luar, di nature gitu ya, di alam kayak gitu backgroundnya, ini kenceng banget gitu. Ini nggak mudah teman-teman nemuinnya. Ini lama hasil riset iklan gitu. Nah ini packaging. Dahulu cuma gini aja packagingnya, cuma pakai kertas kado aja. Setelah memahami itu, first impressionnya harus bagus, harus jatuh hati ketika pas orang itu dapat, ubah menjadi packaging seperti ini. Ini plastik luarnya ada labelnya, kemudian ditambahin plastik dalamnya ini asalnya yang kertas, bukan kertas, plastik murahan gitu ya, yang gampang lecek, pakai plastik ini, kemudian yang kayak apa ya, flip buat di resep obat gitu loh, yang bisa kayak gitu. Terus
ditambahin ini thanks card, ucapan terima kasih kayak gitu. Nah itu soal kemasan. Kemudian timeline Instagram diberesin, jadi satu tema kayak gini, setiap kali upload itu diperhatikan banget gitu. Website juga, nah website sangat dimudahkan banget dengan adanya Yubi. Kalau saya sebelum setelah saya join Yubi, pas Yubi dulu banget gitu, join, oh Yubi gini, saya nyari loh referensi ke tempatnya website lain, baik itu yang basicnya itu dari WordPress kayak gitu. Ternyata merikitiu banget yang harus dipelajarinya. Apa ya? Jadi nambahin beban kita buat belajar lah gitu. Jadi harus beli dari awal. Harus saya nggak paham, harus beli domain, harus beli hosting. Harus beli hosting, setting domain, setting name server kayak gitu. Di Yubi kita tinggal bikin aja bannernya, udah ada semacam CMS lah. CMS itu Content Management System. Jadi dashboardnya buat tinggal upload, tinggal gitu doang lah, gak perlu masuk dulu ke dashboard apa kayak gitu. Nah tinggal gini kan, ketika orang masuk website, wah iya websitenya lucu, wah iya kan hasil riset juga menunjukkan orang akan beli, mayoritas orang akan beli ke sebuah online shop itu yang memiliki websitenya, yang ada websitenya. Next, masuk ke formula yang berikutnya, merek yang ngetop. Kalau merek sendiri itu udah Seika Hijab, udah cocok banget lah gitu ya, saya sama istri itu. Nah, yang saya ubah ini di sini adalah mengenai slogan. Di sana kan ada slogan yang nyeplos, ya poinnya. Nanti teman-teman pelajari BLL. Ada slogan yang nyeplos. Slogan itu tujuannya adalah supaya ketika orang tahu merek kita, kemudian mengetahui slogannya kita. Kalau misalkan Indomie seleraku, nah yang kayak gitu kan itu slogan. Ketika dengar ujungnya aja seleraku, oh ini iklan Indomie. Nah yang kayak gitu. Nah saya juga apa ya, lumayan lama nih ngurus ini. Nah saya bikin yang kayak gini. Ini di BL ada, saya bikin kayak gini. Target marketnya siapa, keunggulannya apa, gitu ya. Kemudian benefit dari produk saya apa. Terus yang nyeplos itu ini yang terlarisnya seperti apa, yang nyeplos itu seperti apa. Akhirnya dulu sama istri mengerucut kedua kalimat ini. Istri pengennya simplify your hijrah, karena istri saya kan lulusan bahasa Inggris ya. Simplify your hijrah. Kayaknya kalau di bahasa Inggris itu enak gitu ngomongnya, katanya gak perlu banyak kata, bisa mewakili. Iya sih, buat kita yang paham bahasa Inggris, target market kita paham belum? Kira-kira ibu-ibu ngeh nggak dengan tulisan ini maksudnya apa? Belum tentu kan? Iya sih. Terus apa? Karena ceritanya gini. Jadi istri saya itu memang membuat produknya ini sesuai dengan apa yang ia sukai, dari warna-warnanya, motif-motifnya, pilihan-pilihannya itu pokoknya dia banget lah. Jadi saya memprofilkan konsumen saya adalah istri saya, semacam istri saya gitu. Jadi kami dan kebetulan pada saat itu juga istri saya mulai hijrah dari yang sebelumnya jilbab sakaratul maut gitu, pindah Kang, saya mau pakai rok ya, habis baca buku Ustadz Felixio. Oh iya, boleh pakai rok. Kemudian belum pakai gamis, masih pakai kemeja. Pakai kerudungnya panjangan ya, pakai panjangannya nggak langsung yang kerudung geblus gitu, pakai pasmina tapi yang panjang. Berproses gitu sampai akhirnya karena pada saat itu belum cukup uang untuk beli hijab syar'i, satu setnya kan bisa 500.000, 600.000 saat itu ya. Kalau sekarang kan memang udah banyak yang lebih murah-murah. Pada saat awalnya booming itu, satu setnya bisa 500.000 loh teman-teman. Gitu. Kita belum punya uang nih, akhirnya beli sepotong. Ada cerita di sana. Nah, saya memutuskan pada saat itu, meskipun kalau dari sisi bahasa Indonesianya gitu ya, gak keren-keren amat lah, menemani hijrahmu. Pada saat itu belum nge, oke lah pakai aja ini, gitu, pakai aja ini. Ternyata setelah berjalan kurang lebih 1,5 tahun berjalan gitu ya, nah dapat mengerucut ketika setiap kali kita melempar konten soal Seika gitu. Misalkan gini, ini contohnya feedback yang didapat dari Seika. Teman-teman boleh tanya dong, kalau menurut teman-teman, misalkan Seika itu adalah cewek yang seperti apa sih? Padahal kita
nanyanya cuma gitu ya di Instagram itu, cewek yang seperti apa sih? Ternyata banyak muncul postingan yang seperti ini. Kita cuma tanya cewek yang seperti apa. Harapan kita adalah gini, ya cewek yang periang, ceria, usia 25, paling kayak gitu. Harapannya pendek-pendek lah. Tapi ternyata panjang-panjang nih feedbacknya. Nah, dari sini komentar-komentar seperti ini dapat ditarik. Selalu ada kata-kata menemani hijrah. Menemani hijrah. Nih, ini lagi. Menjalani setiap langkah kehidupan kami. Baju syar'i pertamaku. Tuh. Nah, ternyata dari sini saya lihat, wah, ternyata menemani hijrah itu sampai gitu ceritanya ke konsumen. Konsumen ternyata kita berhasil menarik orang-orang yang memang tujuannya adalah pengen hijrah dari jilbab syakaratul maut ke yang hijab syar'i. Yang hijab syar'i yang beneran kan yang warnanya gelap, lebar, bahkan nyampe sini gitu ya lebarnya. Kalau ini kan masih motif-motif cerah gitu, kayak gitu kan warna-warnanya. Ternyata tujuannya adalah untuk menjembatani wanita muslimah yang mau hijrah ke lebih syar'i tapi masih pengen ceria gitu warnanya. Dan itu istri saya banget. Akhirnya campaign ini saya ambil, slogan ini saya ambil. Gak akan nyangka ya saya katakan masuk gitulah di benak konsumen itu, karena yang muncul kayak gini. Masuk ke poin kelima, saluran distribusi dan promosi. Nah, yang penting di sini teman-teman harus nyimak juga. Langkah teman-teman harus berurutan ya. Saya ingatkan 7 formula ini hierarki, gak boleh loncat-loncat. Banyak dari teman-teman yang gak sabar buat berurutan gitu. Bikin produk, besoknya langsung buka program reseller. Siapa yang mau join saya ini? Syaratnya ini nih. Langsung join reseller. Kan meloncati beberapa tahapan. Nah, saya juga setelah 6 bulan pede dengan produk saya, packagingnya udah dibenerin, konsepnya udah diarahkan mau kemana, mau seperti apa, baru saya buka saluran distribusi dan promosi. Bisa dibaca di tempatnya BLL. Poinnya adalah saluran distribusi sekaligus saluran promosi. Karena ini yang akan menjadi daya ungkit UKM gitu. Daya ungkit kita, jadi si reseller itu yang pertama ada saluran distribusi, dia juga sebagai orang yang mengkampanyekan produk kita, orang yang mempromosikan produk kita. Jadi 2 poin langsung didapat gitu. Nah, ini saya baru kemudian buka keagenan. Poinnya adalah gimana? Mending 1 orang jual 1000 pieces atau 5 orang masing-masing jual 200 pieces. Lebih enak mana? 5 orang ya. Nah, ini membuka program agen dan reseller. Oke. Reseller saya buka. Ini ya reseller. Hasil sistemnya seperti ini. Dropship seperti ini. Affiliate nih yang baru saya buka. Karena alhamdulillah gitu terfasilitasi dengan adanya fitur plugin affiliate. Nah, nanti saya live tutorialkan kalau misalkan di sini sempat sekilas, nanti aja di belakang setelah ini. Bagaimana cara joinnya, bagaimana cara mengambil produknya, produk mana saja yang bisa diafiliatkan, nanti saya terangkan sedikit. Formula ke-6, penyebar virus. Nah, ini lebih ke step berikutnya mengenai bintang artisnya mau siapa gitu. Saya endorse seperti artis seperti ini. Ini Anissa Rahma. Nah, teman-teman juga poin penting di endorse itu harus tahu dulu produk kita produk seperti apa, akan mengendorse siapa. Enggak asal endorse gitu. Harus tahu dulu, harus cocok karakternya. Kalau misalnya kita karakternya cocok dengan orang itu akan ngerasa, ih aku suka banget dengan produknya, lucu katanya. Padahal ini ya untuk kategori artis mungkin ini murah lah gitu ya, cuma 300-an ribu, 400-an ribu, tapi dipakai ke acaranya coba. Karena itu lucu ya. Padahal kan kalau ukuran artis mungkin 1 juta berapa gitu ya. Ini lihat Rizky Tagor juga dipakai ke acaranya. Ini saya kepoin dari akun-akunnya dia. Kadang pas dilihat di TV, agen-agen bilang, Kak Gita itu bajunya produk ini dipakai sama Rizky Tagor di acara ini. Gitu. Kita screenshot. Nah, ini formula terakhir. Ujung-ujungnya jualan adalah closing. 4 faktor lompatan konversinya. Harus tahu dulu teman-teman, dari ke semua itu dari awal teman-teman harus
paham dulu target marketnya siapa, karena dari satu aja target market itu kan ada banyak hal yang harus disesuaikan, harganya, kemasannya gitu, kayak gitu. Strategi harga tadi, kita mau merekrut agen dan reseller, sedangkan kita punya margin 25.000 doang. Mau bagi-bagi berapa coba komisinya? Kira-kira teman-teman kalau jadi reseller 10.000, misalnya tadi saya punya margin 25.000, dikasih bagian komisi 10.000, mau nggak? Tertarik nggak? 10.000 nih profitnya, tertarik nggak? Teman-teman? 10.000. Kalau misalnya saya punya profit 25.000, saya memutuskan untuk memberikan komisi untuk reseller 10.000. Saya dapat profit 15.000, reseller dapat profit 10.000. 10.000 tertarik? Buat iklan 25.000, buat gaji karyawan 10.000. Yakin tertarik? Ya enggak lah, minimalnya gitu. Itu profitnya 50.000 lah minimalnya gitu. Yang itu harus strategi harga kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin dari kesemuanya itu sekarang masih belum ngeh gitu ya, gitu, masih ngeblank lah. Iya, itu jawabannya. Silahkan lagi materinya, sudah banyak diberikan kemudahan di tempatnya YouTube, channelnya Mas Jaya udah banyak diupload 32 materi lebih, materi training for mentor. Kalau itu dulu harus daftar, ada syarat omsetnya. Kalau sekarang teman-teman tinggal modal kuota doang mungkin. Kuota dan waktu, yang terpenting kemauan. Ya, setuju ya teman-teman? Kang Reza, saya emang gak ada waktu, kan saya kerja. Nah, jawabannya kira-kira harus gimana? Ya harus mau menyempatkan waktunya untuk belajar. Saya juga polanya sampai sekarang karena kebiasaan jam 8 malam itu sampai jam 10 itu kadang kalau nggak buka laptop itu saya ada yang kurang gitu. Sampai diprotes sama istri. Buat apa sih kamu habis pulang dari masjid sholat isya langsung buka laptop, buat apa? Udah istirahat lah, karena masih ngerasa ada yang kurang gitu. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.